Dua tersangka yang menjadi buron dalam kasus suap izin usaha benih lobster akhirnya menyerahkan diri. Salah satunya adalah staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Andrew Pribadi Misanta. Andrew Misanta ini merupakan kader PDI Perjuangan yang gagal masuk DPR RI pada pemilu 2019 yang lalu. Ya, Andrew ini memiliki peran penting dalam kasus suap ini karena bertugas memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan calon eksportir benih lobster. Ia juga mengurus penunjukan perusahaan jasa kargo. Ada 2 poin pentingnya pemirsa. Lantas bagaimana permainan dugaan suap ini di kasus yang melibatkan personil lintas partai ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami ada penasihat ahli KKP yaitu ada Bang Effendi Ghazali, kemudian juga ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yaitu ada Mas Bonyamin Saiman dan juga Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara maksud kami yaitu ada Mbak Susan Herawati. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Andro, Tisa, selamat sore, Susan, Bonyamin. Ya, Bang Effendi, selamat Halo, sore, Bang. selamat sore semuanya. Baik. Siap. Baik, pertama saya ingin ke Mbak Susan. Mbak Susan, di mana kalau menurut Anda celah dari peristiwa ini, peristiwa korupsi ini yang melibatkan sejumlah lintas partai? Apakah Kiara juga punya sejumlah catatan? Saya rasa sedari awal Kiara sudah secara tegas gitu ya menyatakan bahwa banyak sekali peluang korupsi yang sangat mungkin dilakukan ketika permen ini keluar gitu. Dan aku rasa kita pernah berdiskusi juga dengan kawan-kawan dari MAKI terkait ini ya. Dan pada saat itu kita sudah jelaskan bahwa peluang korupsi itu sangat dimungkinkan dari hulu hingga hilirnya. Dan kalau kita menelaah lebih ulang dalam tata kelola lobster, sebenarnya yang dibutuhkan ini bukan ekspor gitu ya, tapi kemudian ada hal lain yang lebih substansi yang seharusnya didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cuman sayangnya memang yang malah didorong secara masif ya kaitannya dengan ekspor gitu. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak ya, termasuk juga kawan-kawan nelayan dan perempuan nelayan. Mbak Susan, Anda melihatnya dari awal sampai dengan proses akhir semuanya salah. Tapi tadi kami juga menghadirkan petambak yang menyatakan mereka untung ketika keran ekspor ini dibuka, Mbak Susan. Ya, pertanyaannya petambak yang mana Kak? Gitu. Jadi sebenarnya kan ada 2 subjek di dalam urusan lobster ini gitu ya. Pertama memang ada penangkap benihnya gitu ya. Yang kedua adalah pembesar. Mungkin yang harus dicek juga kawan-kawan yang melakukan pembesaran lobster yang hari ini contohnya di Konawe ini kesulitan sekali mereka untuk mendapatkan benih lobster karena harus bersaing dengan para eksportir gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang mana dulu yang diajak diskusi gitu. Karena seingat saya sebelum mengeluarkan permen ini Menteri Edi juga pernah mendatangi kawan-kawan kita yang ada di Lombok. Waktu itu ketemu dengan kawan-kawan dari LPSDN gitu ya. Dan di situ sudah disampaikan yang dibutuhkan sebenarnya bukan soal membuka keran ekspornya, tapi kemudian ada hal yang dianggap menghalangi gitu ya ekspor. Ini kaitannya dengan size. Nah sebenarnya di dalam revisi permen ini juga sudah diturunkan size-nya. Tapi kenapa yang menjadi pertanyaan ini sampai benih-benihnya atau benur-benur ini juga diizinkan untuk diekspor gitu. Dan tidak ada kajian ilmiah yang kemudian secara jelas mengatakan alasannya kenapa gitu ya. Karena selalu dikatakan daripada penyelundupan gitu ya menguntungkan segelintir orang ya kenapa ini nggak dilakukan dalam mekanisme bernegara gitu ya dalam di bawah KKP. Cuman pertanyaannya ini kurang lebih sama jadinya gitu. Tidak ada niatan untuk membenahi tata kelola lobster tapi kemudian menguntungkan segelintir orang gitu. Ini yang menjadi catatan. Nelayan yang mana? Karena di beberapa titik ini banyak yang juga yang berjibaku dengan kawan-kawan eksportir gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, kalau dari catatan MAKI untuk 2 orang buron yang sekarang sudah menyerahkan diri, informasinya ada nama satu Andrew yang dulunya merupakan politisi, gagal nyalek kemudian menjadi staf ahli. Kalau menurut Anda peran strategis apa yang ia lakukan terkait dengan masalah ini? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama Mas Bonyamin. Sekarang saya ingin ke staf ahli dari KKP yaitu ada Bang Ege atau Bang Effendi Ghazali. Bang,
Kalau Anda sendiri, ini kan kita juga sempat membaca tweetan Anda merasa apakah di sini Anda kecolongan sebagai seorang staf ahli untuk memberikan katakanlah pengarahan ataupun katakanlah sejenis saran begitu kepada Menteri? Ya, jadi begini, pertama pastilah ini menyedihkan, memalukan ya. Dan betul saya mencuit untuk mengatakan penasihat ahli ini walaupun tidak punya akses ke staf khusus, jadi penasihat ahli kan membuat, mempelajari, lalu memberikan advice kepada Bapak Menteri, bukan kepada staf khusus. Tapi saya pribadi dan sebagian teman-teman tuh mengatakan kami juga ikut gagal ya, harus minta maaf juga kepada publik karena tidak mendesak dengan segala cara dan memang tidak punya akses kepada staf khusus. Nah, balik ke pertanyaan tadi, saya bersama-sama Khalid Muhammad waktu itu di KP2, kemudian juga bersama dengan teman-teman civil society, saya juga berdiskusi dengan Riza Damanik, kemudian dengan Donald Faris dari ICW dan lain-lain. Jadi pada waktu pembuatan draft peraturan menteri itu, kita sebetulnya memperbaiki dengan sangat seksama dan hati-hati. Bahkan beberapa kesalahan di masa lalu itu kita coba perbaiki. Saya mau mengatakan ketika orang berbicara tentang kelestarian, keberlanjutan, permen di zaman Bu Susi itu keliru besar bahwa misalnya Susan ya dari Kiara, pelan-pelan nih Susan, bahwa lobster itu bisa diambil misalnya mutiara pada 200 gram. Itu keliru besar, makanya saya mengajak debat terbuka untuk kebijakan publik. 200 gram itu dia belum bisa memijah lobster mutiara, padahal lobster mutiara ini terhitung langka, 10% dari lobster yang ada di Indonesia. Dia baru memijah pada 700 atau 800 gram. Jadi di situ kita coba perbaiki pada waktu draft peraturan menterinya. Juga sama dengan Susana, kita sependapat bahwa sebelum ekspor harus ada budidaya. Oleh Prof. Budi itu kan di dalam penasihat ahli ini ada nama-nama seperti Prof. Hasim Jalal, Prof. Hikmawanto, Juwana, kemudian Prof. Rohmin, Prof. Bakhtiar Ali, Prof. Martani, dan lain-lain. Jadi kita memang bilang harus ada budidaya dulu. Dan ini kita sependapat dengan Susan. Mestinya 2 kali 6 bulan, jadi baru ada ekspor setelah 1 tahun gitu. Nah yang menarik, Andro dan Tisa, pada waktu kami pernah bertemu dengan Pak Menteri pernah bilang, loh berarti dia kecolongan dong pada waktu menandatangan permen ini gitu. Nah ini menarik, kecolongan oleh siapa? Bahwa ada perubahan-perubahan dari permen itu gitu. Nah pada prakteknya ketika tiba-tiba mau menjadi ekspor ada ketua komite lobster. Kami beberapa kali sudah mengingatkan 2 hal. Yang pertama harusnya kan budidaya dulu kalau mau mengambil patokan lobster fasir sampai 150 gram itu 6 bulan, 2 kali 6 bulan 1 tahun baru bisa ekspor. Tapi dijawab pada waktu itu oleh komite, ini adalah pesan dari Bapak Presiden karena di tengah Covid nelayan itu harus bisa menghasilkan sesuatu. Nah sama, kemudian ketika kami juga mendebat harusnya 700 sampai 800 gram, di peraturannya berubah lagi menjadi ke bawah. Kurang lebih itu yang terjadi. Bang Ege, menarik sekali ketika Bang Ege mengatakan bahwa komite menjual nama presiden dan tidak mematuhi peraturan menteri. Apakah semua syarat itu tidak diindahkan oleh komite? Jadi kami tidak ikut serta di dalam komite itu, sama sekali tidak punya akses ke komite. Yang kami dengar adalah bahwa ini sepenuhnya ingin menjalankan petunjuk Presiden untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan kan 2, tingkatkan ekspor dan tingkatkan budidaya. Jadi, nah Bang di Ege, tengah masa Covid ini yang harus dilakukan adalah memberi kesempatan kepada nelayan untuk segera bisa memperbaiki kehidupannya dengan melakukan ekspor. Nah yang jadi masalah kemudian memang tata niaga dan monopolinya itu, dan kita sudah mendiskusikan itu banyak sekali dengan Riza Damanik, dengan Donald Faris, ICW dan lain-lain untuk melakukan perbaikan. Bahkan saya sudah berbicara di beberapa kali rapat, termasuk rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sentul pada waktu itu 22 Oktober, bahwa tindakan seperti ini harus segera dilakukan penataan ulang gitu. Nah ternyata memang disitulah barangkali kegagalan kami, apapun harus kami akui, kami tidak punya akses, tidak bisa melakukan sesuatu yang mengikat komite khusus, komite lobster ini, ada SK-nya soalnya. Tapi sepertinya Bang Ege sangat tahu sekali seluk-beluk permainan ini, sehingga siapa sebenarnya dalang di balik ini dijawab sesaat lagi Bang Ege dan juga Bang Boyamin dari Maki. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.